Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Ustaz banggakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi tentang haji dan umrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas yaitu maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya yaitu Baitullah maka amanlah dia. Walillahi 'alan nas hijjul baiti. Dan salah satu kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Wa man kafara fa innallah, barang siapa yang mengingkari ibadah haji, kewajiban haji, ghaniyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban haji adalah wajib bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Adapun tata cara dalam melaksanakan haji dan umroh ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan ifrad. Ifrad adalah melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu tamattu. Tamattu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan haji. Yang ketiga yaitu qiran, melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama. Bagi jamaah haji atau calon haji, dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu syarat wajib haji. Yang kedua rukun haji. Dan yang ketiga wajib haji. Syarat wajib haji ada 5 macam. Yang pertama Islam. Islam artinya meyakini dalam hatinya 2 kalimat syahadat, kemudian mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatannya sehari-hari. Syarat wajib haji yang kedua yaitu balik. Balik artinya orang yang sudah dewasa atau orang yang mukallaf atau orang-orang yang sudah diberi beban hukum agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib haji yang ketiga yaitu berakal sehat. Berakal sehat artinya orang yang melaksanakan ibadah haji tentu saja berakal sehat. Apabila dia tidak waras atau gila maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian syarat wajib haji yang keempat yaitu merdeka. Merdeka artinya bukan budak ataupun hamba sahaya. Jika dia budak maka dia tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Syarat wajib haji yang kelima yaitu mampu. Mampu di sini diartikan orang yang memiliki mampu secara fisik, mampu secara materi, dan mampu secara keamanan. Materi yang kedua yaitu tentang rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, disertai dengan niat ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bunyi niatnya adalah labbaik Allahumma ya Allah hajja. Sengaja aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Syarat rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu berkumpul di padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Dimulai saat tergelincir waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit matahari, terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah melaksanakan atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan tawaf, yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua yaitu suci dari hadas dan najis. Yang ketiga memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Dan yang keempat yaitu syaratnya dilaksanakan di dalam masjid. Kemudian rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Diawali dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah menggunting atau mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Rukun haji yang keenam yaitu tertib.
artinya melaksanakan ibadah haji secara berurutan. Materi yang ketiga yaitu tentang wajib haji. Wajib haji yang pertama yaitu ihram dari mikot. Ihram artinya mengenakan pakaian ihram, sedangkan mikot sendiri adalah tempat untuk mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram yang digunakan adalah serba putih dan tidak berjahit. Mikot biasanya jamaah haji dari Indonesia melaksanakan mikot ihram yaitu di daerah yang bernama Yalamlam. Wajib haji yang kedua yaitu berhenti di Musdalifah. Berhenti di Musdalifah ini pada tengah malam, yaitu di malam hari raya haji setelah hadir di padang Arafah. Yang ketiga, wajib haji ketiga yaitu melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, wajib haji yang keempat yaitu melontar jumrah sebanyak 3 kali, yaitu jumratul ula, jumratul wusta, jumratul Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun syarat dalam melontar jumrah ada 3 macam. Pertama yaitu melontar jumrah dengan 7 batu yang dilemparkan secara satu persatu. Syarat yang kedua yaitu melempar jumrah secara berurutan atau tertib, yang dimulai dari jumratul ula, jumratul wusta, dan diakhiri jumratul aqabah. Syarat yang ketiga yaitu alat yang digunakan untuk melontar jumrah yaitu batu kerikil. Wajib haji yang kelima yaitu bermalam di Mina. Wajib haji yang keenam yaitu tawaf wada atau mengiringi Ka'bah sebanyak 7 kali sebelum meninggalkan Ka'bah atau kota Mekah. Dan wajib haji yang ketujuh yaitu meninggalkan segala perkara yang dilarang atau yang diharamkan saat berhaji. Contoh perkara yang diharamkan saat berhaji yaitu berbicara yang kasar, kemudian melakukan hal maksiat, memotong kuku atau memotong rambut, atau bahkan merusak tumbuh-tumbuhan saat kita melaksanakan ibadah haji. Itu semua adalah perkara-perkara yang diharamkan ketika saat melaksanakan haji. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.